Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Laude Abdul Alim dalam bincang-bincang Kalunaha Channel. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang ekonomi, khususnya masa depan ekonomi Kabupaten Muna pasca pemilihan kepala daerah tahun 2020, di mana kita tahu sektor ekonomi sangat berperan penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, baik pada skala daerah maupun skala nasional. Dan untuk itu diperlukan satu grand design bagaimana pola atau strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Muna khususnya pasca pemilihan kepala daerah tahun 2020. Untuk membahas hal ini, saat ini saya telah bersama Pak Abdul Wahid Mungkito, SSI MEI, Master Ekonomi Islam. Alhamdulillah beliau hari ini seorang, saya dengar beberapa waktu lalu beliau diamanahi sebagai ketua program studi ekonomi syariah di IAIN Kendari. Selain itu kesibukan beliau juga pimpinan yayasan, ketua yayasan Ibnu Abbas, yang alhamdulillah hari ini sekolah yang beliau pimpin sangat track recordnya masih sangat bagus di kalangan kita masyarakat Muna. Nah, karena beliau seorang akademisi yang konsen dalam kajian-kajian ekonomi, khususnya ekonomi Islam, maka Kalunaha Channel menyimpulkan bahwa beliau sangat berkompeten untuk membahas bagaimana desain pengembangan ekonomi Kabupaten Muna pasca pemilihan kepala daerah tahun 2020. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah. Kegiatan masih seperti biasa? Ya. Balik bikin hari. Alhamdulillah lancar. Hanya ombak ini yang tidak lancar. Jadi ngomong-ngomong masalah pemilihan kepala daerah ini, Pak, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, tentu masyarakat berharap bahwa setelah pemilihan kepala daerah ini akan muncul figur pemimpin yang memang konsen dalam hal ekonomi, dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat Muna. Nah, pertanyaan saya paling awal dalam pandangan Bapak sebagai seorang akademisi, ekonomi Kabupaten Muna hari ini baik-baik saja atau bisa dibilang ada sesuatu yang perlu dibenahi secara mendasar? Ya, jadi bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kunjungan nih. Beliau ini guru saya sebenarnya. Guru saya sekaligus teman diskusi di masjid ya. Ya, dan teman di STAIS dulu sebelum pindah ke IAIN Kendari. Bicara ekonomi, sakit tidaknya atau bagaimana ekonomi kita sekarang, saya sebenarnya ingin memberikan pengantar dulu. Ya, pengantar. Apalagi ekonomi Islam. Ya. Orang seperti ekonomi Islam itu seperti sesuatu yang terkena ke fikih saja. Ya. Padahal ekonomi Islam itu luas. Dalam ekonomi itu kan kajian Islam, ekonomi itu dia adalah muamalat. Ya. Untuk dasarnya muamalat itu semua boleh sampai ada larangan. Jadi berbeda dengan ibadah. Ibadah itu semua haram sampai ada perintah. Kalau muamalat ekonomi semuanya boleh, lakukan saja. Kamu udah tahu urusan dunia. Sampai ada larangan. Nah, yang kita pelajari adalah larangan. Makanya kalau kita bicara ekonomi Islam, mikro makro, semua ekonomi konvensional yang tidak melanggar aturan syariah dia ekonomi Islam. Jadi dia luas, tidak bisa hanya dikatakan di fikihnya saja. Ya, makanya alhamdulillah hari ini saya sekarang lagi terdaftar sebagai mahasiswa S3 ilmu ekonomi di Universitas Al-Walid Kendari. Jadi itu yang saya mau tangkap sebenarnya. Jadi supaya orang berkesan ekonomi Islam itu kayak Al-Quran Sunnah saja, padahal enggak, jadi jauh lebih luas dari hal itu. Nah, kayaknya konsep ekonomi yang saya suka sebenarnya dalam surat Al-Baqarah itu 75 itu. Ini sebelum kita lanjut bagaimana kita katakan bagaimana sakit, bagaimana masalah atau tidak, ya. Jadi dalam surat itu dikatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Itu dua yang pertama. Ya, artinya begini. Orang-orang yang memakan riba, ya,
itu ini bahas tentang riba. Iya. Ya. Kemudian tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan al-bai'u mislu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Nah, makanya dalam ekonomi konvensional dia ada dua. Yang menjadi pilar ekonomi itu ada dua. Jual beli dan riba. Itu kalau bicara riba kan dia lembaga keuangan. Jual beli. Ya, hari ini kita saksikan jual beli itu kan masuk pada kegiatan-kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Ini masuk nih. Ini sudah mulai masuk. Produksi. Daerah kita ini atau Indonesia lah secara umum. Iya. Kita ini bukan produsen. Padahal kata mantan rektor Unhalu itu dalam sebuah seminar dia mengatakan peradaban itu pasti dimulai dari pertanian. Ya, peradaban itu dimulai dari lokasi pertanian. Ya. Makanya produksi kita ini bermasalah. Ya, saya beberapa waktu lalu kuliah di Bogor S2. Saya kaget itu di Bogor itu banyak produk yang dikirim ke Batam. Ini saya bingung, buat apa dikirim ke Batam? Tanya penjualnya. Ini dari mana? Ini buat apa dikirim ke Batam? Ini Pak dari Batam dikirim ke Singapura. Singapura nanti ekspor ke Indonesia, dia hanya kasih merek. Ini kan luar biasa. Iya. Ini luar biasa hancurnya kita dari sektor. Tadinya kasusnya mungkin begini Pak Ustaz. Kasusnya sama dengan jambu mente di Muna. Orang Muna yang punya jambu mente, lalu kemudian ke Lombe memberikan Nah, brand, betul. lalu dijual kembali. Betul. Jadi jamu mente yang terkenal itu yang di bawah itu Lombe. Iya. Padahal ini kan jamu mentenya apa Iya. nih? Apa di sini? Batu Putih dan juga Bangkali, Iya. ya kan? Itu kan dari situ semua itu. Iya. Ya walaupun memang ada juga dari tempat lain, tapi kita tidak punya produksi. Secara umum seperti itu. Artinya begini, kita mau menyampaikan bahwa kita ini bukan tipikal masyarakat kita itu tidak bermental produsen, dan lain sebagainya. Kita justru konsumen. Konsumen. Makanya jangan jauh-jauh ke Singapura saja itu. Itu ada bawang, ada kunyit, ada serai di Bogor itu yang pernah saya lihat. Wah, nggak bandingin Singapura. Iya. Saya juga lihat itu Singapura seluas apa sih? Iya. Ini luar biasa. Ini ya kemana petani-petani kita? Nah, kembali ke daerah kita. Dari sektor jual beli ini yang harus sektor produksi ini yang memang harus kita tingkatkan. Kita jangan hanya selalu mengandalkan, jujur ya, kalau kita lanjut uang yang berputar di Kabupaten Muna ini, kalau yang saya tahu, yang saya lihat itu paling dari dana DAK, DAU, dana BOS, bantuan sosial, kemudian gaji pegawai. Ya, hanya itu saja mungkin yang kita Yang lakukan. padanya orientasinya selalu pada proyek. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya. Tetapi itu tadi kita tidak. Oke, kemarin kita saksikan kita memberi apresiasi, ada tol laut kemarin. Iya. Kering jagung. Kemudian ada ide mengembangkan apa itu kelor ya. Iya, Itu luar biasa sebenarnya ketika pemerintah ke depan siapapun yang terpilih bisa menggenjot itu, memberikan stimulus, memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Pentingnya ini kemudian membuka kerang-kerang ini mau dijual kemana, ini mau didistribusikan kemana nanti, membuka kerang-kerang penjualan, membantu, itu luar biasa Pak. Itu kita ini potensi luar biasa sebenarnya. Jadi intinya salah satu masalah yang dihadapi masyarakat saat ini memang harus ada perubahan mindset Ya, dari tipikal masyarakat konsumsi menjadi masyarakat yang produsen. Tambah lagi pengguna internet ini kita kan sekarang di era 4.0 ya, tadi sumber daya alam kita produksi wajib kita kembangkan, wajib kita produksi. Sekarang 4.0 ya, ada kurus industri 4.0. Pemakai internet tahun 2019 itu jumlahnya 160 juta. Ya kan, penduduk Indonesia 180 juta. Penduduk Indonesia itu 250 juta. Itu 2019. Sekarang 2020 mungkin sudah 200 juta, apalagi dengan pandemi ini kan banyak orang pakai. Nah, pernahkah kita memproduksi? Sudah ada orang Muna yang memproduksi yang kemudian memanfaatkan ini? Ini kan pasar ini. Ya, makanya saya tertarik dengan China ini, mudah-mudahan bisa berkembang, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentu ya, bisnis digital itu luar biasa. Ada YouTube, ada
Google dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu harus kita lihat dalam digital, dalam era digital hari ini. Jadi perlu kan kita mengkombinasikan ini. Perlu kan kita mengkombinasikan semacam sistem taruhlah pertanyaan di masyarakat saat ini, kebijakan masyarakat, kemudian pemerintah masuk mengintervensi dengan mengedukasi masyarakat untuk masuk ke era digital. Iya, wajib. Kita harus peka terhadap perubahan. Nggak bisa. Nah, saya cerita lagi. Kalau kita melihat sejarah uang, uang punya sejarah. Ya. Dulu ketika orang transaksi itu pakai barter kan, jual beli pakai barter, tukar menukar barang. Bapak punya ikan, saya punya sayur. Setelah berkembang zaman, dia dirubah menjadi uang. Oh, kita butuh uang komoditas. Uang dulu terbuat dari emas dan perak, ya kan? Makanya dulu itu tidak terjadi inflasi karena nilai nominal uang itu sama dengan nilai instruksinya. Jadi dia tidak inflasi. Masuk di tahun 90-an orang berat bawa emas perak pada saat perang dunia 1 2 itu. Dirubahlah uang itu menjadi uang kertas. Seperti cek. Ya, jadi uang kertas itu sebenarnya asalnya bukan uang kertas seperti saat ini. Kalau orang mencetak uang kertas 100.000, dia harus punya cadangan emas di bank Indonesia mungkin saat ini harga 100.000 berapa gram itu. Harus punya itu, nggak bisa dicetak-cetak saja. Ya, itu seperti bukti pemilikan emas. Nah, ternyata tahun 60-an itu berubah. Orang mencetak uang tanpa ada komoditas emas tadi. Sehingga kita lihat sekarang inflasi itu luar biasa. Nah, masuk ke era digital ini, mungkin orang sudah tidak pakai uang kertas. Iya. Orang tinggal pakai HP virtual. Mau semua saya mungkin hanya 1 juta mungkin saya tarik uang pakai uang kertas selama misalnya setiap bulan. Lebihnya pakai uang ngirim, transfer. Nah, ini harus dijelaskan ke masyarakat. Dia harus diedukasi masyarakat tentang ini. Contoh, saya bisnis juga, jualan madu, jualan pakai madu. Saya sudah sampai ke Batam, sudah sampai ke Jakarta, sudah sampai dengan memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi jual beli tadi lewat Facebook kah, lewat YouTube kah, lewat WhatsApp banyak sekali. Sekarang dunia itu kecil sekali, bukan lagi selebar daun kelor, lebih kecil dari daun kelor, kita bisa jangkau semua. Tentunya modal bahasa juga kalau untuk menembus ekspor ke luar negeri. Jati kita ini kayak misalnya yang ada sekarang akar gembol itu kalau digali lagi masih punya nilai. Nah, jadi kembali pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini semoga lancar-lancar saja sekian dari ya. Nah, seberapa besar sebenarnya potensi pengembangan ekonomi dengan melihat peluang-peluang yang sudah dipaparkan tadi untuk Kabupaten Muna ke depan? Ya, nah, saya lanjutkan dulu tadi. Jadi Al-Baqarah itu 5 tadi masih sambungannya. Tadi janji dia sektor real, kemudian riba dia perbankan, yang terakhir ini membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi umum. Ini dahsyat ini. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba tetapi menyuburkan sedekah. Apa itu sedekah? Nah, ini tidak ada di ekonomi konvensional ini. Zakat, infak, sedekah. Ya. Nah, wakaf. Saya lihat ketika ada musibah pandemi kemarin, ini luar biasa ini. Hanya belum diteliti. Ya. Kita belum masuk pada. Saya benar-benar tidak bisa teliti ini. Pertumbuhan ekonomi kita itu tidak hancur-hancur amat. Kita masih tumbuh 2% di kuartal pertama 2020 ini ketika Cina sampai -5, kita masih 2%. Nanti sekarang kita minus ke 3%. Tapi itu sudah luar biasa. Kenapa? Ada instrumen zakat infak sedekah. Jadi ketika orang bermasalah, ini yang bergerak. Makanya kita saksikan kan di TV, orang bantuan untuk apa? Semua ormas, semua lembaga-lembaga, bahkan alumni angkatan-angkatan itu bikin donasi. Itu kita saksikan sendiri. Apa yang terjadi di situ? Ada profit, ada perpindahan keuangan tanpa itu konvensional tidak punya nih. Masyarakat yang tidak punya penghasilan dia dapat penghasilan. Nah, kalau kita kembali bahwa zakat, infak dan sedekah ini domain pemerintah dengan surat atau Al-Imran ayat 103 Allah katakan begini, "Husmin amwalihim shadaqah." Ambil paksa harta mereka. Nah,
satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya, instrumen zakat ini. Ini yang belum dikelola. Ini ketika diputar zakat itu jangan hanya dijadikan konsumsi saja, dia bisa produksi. Ya, fokus ambil paksa. Ini domain pemerintah untuk mengambil zakat, apakah itu zakat perdagangan, zakat pegawai, zakat pertanian, zakat. Sekarang kan belum ada. Edukasi masyarakat yang itu belum ada. Padahal ini kalau dikelola ini luar biasa. Ada satu daerah di Bembana itu kepala desa dia terapkan orang yang punya sapi, dia ada bayar zakatnya, dia kasih ke masyarakat yang belum punya sapi sehingga dia berternak, ekonominya tumbuh sama-sama itu luar biasa. Nah, yang saya sebutkan tadi, apapun yang tadi, ketika ada pemimpin baru ke depan siapapun dia, kita doa mudah-mudahan aman semua, mudah-mudahan siapapun yang naik dia adalah orang yang terbaik. Ya, tadi pertama jual beli, pertama produksi. Ya. Saya tertarik dengan dan sependapat dengan Pak Usmani, guru kita itu. Saya suka sekali sama dia itu. Uang hari ini kan berputarnya di luar daerah. Ini menjadi, saya kan sejak lama saya berpikir ini kasihan kita. Ya, kalau mau lihat Unhalu mungkin hari ini 30.000 mahasiswa Unhalu itu ke sana. Di Manswarah itu di Unhalu. Hampir separuhnya. Iya, bayangkan. Tapi kalau SPP-nya ya kan 1 juta misalnya dia sempat sebutkan kali 30 berapa miliar yang ke sana. Karena saya ini Pak setiap 2 bulan bolak-balik Raha. Setiap 2 minggu. Itu tidak pernah kosong juga. Pagi, siang, sore, malam. Itu full terus. Saya juga bingung ini orang muda kemana semua ini. Nah, jadi produksi jasa kan, kampus itu kan produksi jasa dia. Ketika kampus berkembang, ketika kita buat kampus, bukan kita nafikan sekarang kampus itu sudah ada, tapi tinggal ya mungkin kalau dibilang kampus negeri lah, pengembangan dan lain ya, pemerintah kan bisa membuat kampus negeri. Masa kita kalah dengan Pelaka yang ujuk-ujuk langsung muncul universitas Unhalu ya. Masa Muna yang padahal kita sama sudah tua. Stais ini kan lebih tua dari Yayan Kendari harusnya. Ya. Kenapa kita tidak bisa kembangkan? Padahal politisi-politisi kita yang di luar, begitu kamu sebutkan satu-satu luar biasa. Ini kalau didorong saja sedikit, saya senat di Unhalu itu didominasi orang-orang profesor, orang Muna dan sekarang dosen PNS itu banyak. Ketika mereka kembali, harusnya mereka kembali, tapi karena di sini tidak menyiapkan itu, ya kita harus relakan. Akhirnya terpaksa mereka berkarir di luar. Ya, dalam kata saya mau katakan begini, dengan status saya sebagai dosen misalnya dengan seperti pendidikan S2, dia mau kerja apa di sini? Terpaksa kita harus relakan putra-putra terbaik kita membangun di luar. Itu yang pertama. Ya, jadi masalah produksi sektor jasa. Nah kalau dikembangkan memang akan bergerak semua, rumah kos, ATK dan lain-lain luar biasa. Nah ini terakhir ini Kostat, masalah Grand Design pembangunan ekonomi Kabupaten Muna. Ini maksudnya anggap saja ini kado buat para pemimpin kita yang siapapun nanti akan memimpin daerah ini. Grand Design pembangunan ekonomi Kabupaten Muna dari sudut pandang ekonomi selanjutnya gimana? Ya, saya tadi lagi-lagi produksi itu wajib. Nah, ada hashtag yang luar biasa sebenarnya itu Muna. Saya mohon sebenarnya siapapun yang naik jangan ditutup ini. Ini luar biasa. Ini artinya bukan kita mau biasa, tapi ini luar biasa. Kita mau mendatangkan orang datang ke Muna ini. Ya, ini adalah langkah. Ya, tapi siapapun yang naik jangan dibuat lagi yang baru. Lanjutkan ini. Mungkin dengan membuat misalnya wisata ada dibuat hotel misalnya. Kita datang ke sini ya kita kan mau cari kenyamanan. Saya kalau undang teman-teman ke Raha, pertanyaan kamu mau nginep makan di mana? Keamanannya bagaimana? Misalnya kalau kita ke Maliura misalnya, ada enggak di sana penginapan? Masa mau bolak lagi ke sini? Enaknya kan kalau ada di sana dibuatkan penginapan, itu luar biasa. Jadi saya ingin menarik kesimpulan seperti ini. Untuk Grand Design pembangunan ekonomi nanti minimal kita dititik beratkan pada 3 hal. Yang pertama mungkin sektor jasa. Yang berikutnya itu sektor pariwisata yang hari ini sudah digagas oleh pemerintah kita.
Yang berikutnya itu sektor Filantropi tadi. Iya, Masyarakat yang filantropi. harus dikuatkan. dan yang paling penting itu adalah pertanian. Pertanian itu wajib itu. Wajib. Bagi itu saya tidak sebutkan karena saya sebutkan dari awal tadi. Iya. Produksi yang bisa dikembangkan kelor, Iya. jamu mente, bahkan kelapa sebenarnya kalau mau dikelola dengan baik. Coba lah kita lihat Thailand itu kelapa itu kan lihat di YouTube itu kan enak sekali dikelola luar biasa. Kalau kita bisa kembangkan itu. Jadi ini 4 hal yang Ya, setidaknya menjadi catatan kritis kepada pemerintah, kepada rezim siapapun nanti yang akan memimpin di Kabupaten Munas setelah pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Nah, satu hal mungkin yang disampaikan. ya saya mudah-mudahan pilkada kita ini berlangsung aman, Amin. baik. Cuman kita mengedukasi masyarakat. Ya, janganlah terlalu heboh dengan pilkada sehingga kita tidak produktif. Ya, kita ini kan di mana-mana terkenal. Nah itu kalau masalah Politik panas. belajar di Muna semua belajar ini kan dari tukang beca, tukang ojek semua bicara tentang Politik. politik. Ada apa sebenarnya? Ya, mudah-mudahan ke depan sektor-sektor pendidikan yang membangun akhlak moral itu ya lepaskanlah dari wilayah politik. Ya, biarkanlah dia profesional sehingga dia bisa mengelola dengan baik. Ya, karena kan kita harapkan itu. Ya, jadi kita sangat bagaimana tokoh-tokoh politik kita mengedukasi masyarakat. Ya, mudah-mudahan juga ke depan apa namanya tidak kayak bagi-bagi jatah apa itu kan ya mungkin ini sudah jadi penyakit di seluruh Indonesia. Tapi mudah-mudahan ya kita tidak ini dan kita kepada masyarakat juga ya janganlah terlalu dengan politik euforia berlebihan. Ya saya hanya bilang begini, misalnya kalau kita sudah ambil uang misalnya ya pasti pimpinan yang misalnya bapak ditawarin 500.000 misalnya satu orang ya, kita nggak sebut siapa ini misalnya ya otomatis nanti ketika orang naik ya, misalnya pemilik naik dia akan cari saya akan mengembalikan modal saya. Ya, ini seperti lingkaran setan yang tidak ada habis-habisnya. Yang dia akan pernah putus. Ya ujung-ujungnya ya sekarang kan KPK sudah nangkap banyak koruptor itu yang mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita. Mudah-mudahan masyarakat tadi kembalilah coba semua masyarakat berpikir kreatif, berpikir kita lebih produktif lagi. Politik ini kan ya hanya sekedar bagaimana lah. Ya, mudah-mudahan lahir pemimpin yang bagus yang kemudian bisa mementingkan apa namanya kepentingan masyarakat. Jadi terima kasih. Ya. Ini sangat luar biasa sekali memang pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh beliau tentang ekonomi. Ini menunjukkan kemampuan pola pikir beliau di bidang ekonomi sebagai seorang. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya. Semoga pemerintah kita ke depan memanfaatkan generasi-generasi muda yang punya pemikiran berkualitas demi kemajuan daerah kita di masa mendatang. Sekali lagi terima kasih Ustaz Wahid, guru sekaligus sahabat saya. Banyak ilmu yang saya peroleh dari beliau, khususnya pada kesempatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.